Peringatan keras, cerita dalam video ini mengandung unsur yang sangat mencekam banget dan tiga kedudukan berbeda. Halo, kamu penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang Ghost Anchor Part 3. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Emang aku sudah biasa lihat kayak gitu, tapi kalau ternyata di atas ada 20 kuntilanak atau lebih, mereka kira aku nggak bakal takut. Karena aku bisa ngerasain yang ada di lantai atas, itu sangat kuat energinya. Jadi aku nggak berani ke atas. Kira-kira sosok kunti yang ada di kosanku, cuma ada yang muka rata, ada yang jelek, ya macem-macem sih. Terus mereka kumpul dan aku disuruh ngambil HP temanku. Di tengah mereka lagi ngegosip, apa aku nggak mati berdiri? Masa aku mau bilang gini, permisi Mbak Kunti, mau ambil HP saya yang barusan kalian prank? Jelas nggak mungkin banget. Aku ke lantai 2 itu, cuma buat jemur pakaian saja, selebihnya aku nggak pernah mau ke lantai atas. Kamar di lantai atas yang udah 2 tahun kosong, tiba-tiba diisi anak baru, sebut saja namanya Mawar. Sejak kamar itu ditempati si Mawar, dia sering kesurupan. Waktu kejadian ini, aku lagi nggak ada di kosan karena lagi ada di luar kota sekitar 2 mingguan. Tahu kejadiannya gara-gara anak kosan pada heboh cerita. Menurut cerita mereka, Mawar itu sering banget dirasuki si Mbak Kunti, bahkan sampai sering tiba-tiba ada bercak darah di kosanku, khususnya di kamar Mawar. Serem banget. Anak-anak kosan lapor sama ibu kos. Akhirnya ibu kosanku manggil semacam orang pintar buat ngusir begituan. Katanya hantu ini kenapa suka ngerasuki temanku atau mengganggu secara ekstrim karena dia merasa temanku ini melakukan hal yang gak dia sukai. Tapi entahlah apa yang dimaksud. Kalau menurutku, mungkin dia merasa terusik karena tempat tinggalnya ditempati manusia. Kejadian di kosanku yang menimpa anak kosan lain, biasanya kejadiannya kalau aku lagi gak ada di kosan. Pasti mereka digangguin. Entahlah kenapa begitu, aku juga nggak tahu. Kejadian di kosanku memang seputar Mbak Kunti. Yang satunya yang pernah aku lihat itu di kamar pojok, yang punya jendela berhadapan langsung sama tanaman bunga melati. Aku pernah ngelihat sosok tinggi besar, berbulu semua tapi nggak bertaring. Mungkin genderuwo. Entahlah, aku nggak mendalami nama makhluk-makhluk halus karena jujur saja aku penakut banget. Tapi si makhluk berbulu ini cuma ngeliatin saja. Di kosanku ini aku sering banget digodain. Tiba-tiba kayak ada orang lewat. Padahal di kosanku lagi nggak ada orang, cuma ada aku doang. Suara Mbak Kunti sudah sering banget aku dengerin. Sering juga kamarku tiba-tiba dibuka tapi nggak ada orang sama sekali. Kejadiannya kayak gitu sih di kosanku. Mungkin nggak begitu serem. Nah, itulah cerita mistis di kosan. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian punya cerita mistis di kos-kosan? Jika punya cerita mistis di kosan, boleh komen di bawah. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk share dan like video ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.